Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin membahas dua pertandingan dari English Premier League. Pertandingan pertama yaitu Liverpool versus Burnley, di mana Liverpool menang dengan skor 2-0, dan pertandingan kedua adalah Manchester City versus Norwich City, di mana Manchester City menang dengan skor telak 5-0. Kita tahu Liverpool juga di match pertama menang dengan skor 0-3 pada saat mereka bertandang di kandang Norwich, dan juga di match kedua ini tampak para penyerang Liverpool begitu tajam. Lagi-lagi ya, gol dihasilkan oleh para penyerang mereka. Jika di first match lawan Norwich yang mencetak gol adalah Jota, Firmino, dan kemudian Salah, maka di second match dari Liverpool musim ini yang membuka skor adalah Jota, dan yang menutup skor atau mencetak gol kedua bagi Liverpool adalah Sadio Mane. Sedangkan Manchester City akhirnya mengamuk setelah mereka kalah di first match lawan Tottenham Hotspur, dan juga pemain mahal mereka yaitu the 100 million pound man Jack Grealish bisa mencetak gol perdananya bagi Manchester City di sebuah pertandingan resmi dan juga di Premier League. Dan juga kita bisa perhatikan bagaimana passing game dari Manchester City betul-betul mengurung Norwich City. Bahkan saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya yang bisa diciptakan oleh Norwich City. Pertama-tama saya ingin membahas pertandingan dari Liverpool. Jangan lupa teman-teman bahwa musim lalu Burnley menang di Anfield. Dan pada saat Burnley menang di Anfield, mereka mematahkan rekor tidak terkalahkan Liverpool di kandang sendiri, yang sebelumnya Liverpool belum terkalahkan sebanyak 68 pertandingan pada saat bermain di Anfield. Tapi Burnley bisa menang. Ya karena memang kita tahu bahwa musim lalu Liverpool mengalami masalah dengan kebugaran para pemain. Begitu banyak pemain yang masuk dan keluar dari lineup. But this season it's totally different. And in this match, saya perhatikan bahwa klub tidak melakukan banyak pergantian di lineup. Di belakang masih sama, penjaga gawang masih sama. Di depan juga lagi-lagi Klopp memutuskan untuk menurunkan Jota sebagai starter. Di tengah, Harvey Elliott, pemain muda luar biasa permainan pemain ini. Dia masih muda, saya baru pertama kali menyaksikan penampilan dari Harvey Elliott dan saya pikir dia punya potensi menjadi pemain besar di Liverpool. Henderson yang bermain dan Naby Keita, berarti Milner dan juga Chamberlain tidak dimainkan dari awal. Dan kemudian dari Burnley, mereka juga sebetulnya bukan tim yang buruk, tapi saya pikir mereka overconfident di match ini, mungkin karena musim lalu mereka sudah menang dan mereka berani keluar menyerang. Padahal itulah yang diinginkan oleh Liverpool. Keluarlah menyerang lawan kita dan kita akan coba untuk mencetak gol melalui fast break atau proses counter. Dan Burnley mengandalkan Ashley Barnes, Chris Wood di depannya. Ini duet yang memang kompak. Chris Wood juga bermain di Olimpiade membela New Zealand. Kemudian Dwight McNeil, what a good player. Pemain muda, ya pergerakannya cepat. Jack Cork, kemudian Josh Brownhill, Gudmundsson, Charlie Taylor, Ben Mee, dan Tarkowski. Ini dua palang pintu yang kuat dan tangguh. Lowton dan juga Nick Pope. Nick Pope melakukan banyak saves di match musim lalu di mana Burnley menang dengan skor 0-1. Di match ini juga Nick Pope melakukan banyak saves dan juga mayoritas adalah saves inside the box atau dari dalam kotak penalti. Tapi dia juga tidak bisa menghentikan dua gol yang diciptakan oleh Liverpool. Dua gol yang dihasilkan melalui proses kerja sama tim yang baik. Sebetulnya Burnley keluar menyerang. Mereka cukup berani. Mereka coba untuk memberikan tekanan kepada para pemain Liverpool di lini pertahanan. Tetapi mereka lupa bahwa transisi serangan dari Liverpool itu akan cepat ketika mereka menghadapi tekanan dari tim lawan, ketika dua fullback mereka bisa bergerak secara rapi. Dan itu yang terjadi, walaupun memang Burnley yang mendapatkan peluang untuk mencetak gol dari Chris Wood, tapi kemudian Liverpool yang bisa membuka skor melalui gol yang dicetak oleh Jota, di mana dia memanfaatkan umpan dari Tsimikas, yang menurut saya Tsimikas bermain jauh lebih tenang di match ini daripada di pertandingan lawan Norwich, di mana beberapa kali sektor yang dia tempati itu bisa diterobos oleh para pemain Norwich. But in this game, Tsimikas secara defending kuat, secara attacking dia juga efektif, dan dia bisa memberikan umpan yang akurat kepada Jota, dan menurut saya itu juga bukan gol yang gampang dicetak oleh Jota karena dia diapit atau dia berada di antara Ben Mee dan juga Tarkowski. But what a good placing header. And Jota can open the score 1-0. Setelah itu Liverpool lebih tenang lagi mengatur tempo permainan. Karena kan Liverpool ini tidak bermain dengan playmaker. Dia ngaturnya tempo di tengah, sesekali menyerang, dan banyak peluang dari Liverpool. Dan akhirnya yang saya tunggu-tunggu, saya terus terang ingin sekali nih Sadio Mane mencetak gol, and he score in this match. Di first match memang Mane tidak mencetak gol, but in this match kita bisa melihat peran besar dari pemain muda Liverpool, Harvey Elliott, yang menurut saya bisa menjadi
pemain besar di Liverpool asalkan dia sabar, mengikuti proses untuk berkembang, di mana dia ikut terlibat dalam proses gol kedua, memberikan umpan kepada Trent. And Trent memang tampil sangat attacking, bisa memberikan umpan yang akurat kepada Mane yang memang tidak terkawal, and Mane can make a good finishing, atau dia bisa menyelesaikan peluang tersebut menjadi gol yang memang dibutuhkan Liverpool agar mereka kill the game. Memang Salah ada mencetak gol tapi dianggap sudah offside. Nah, ini juga yang saya pikir perlu menjadi perhatian kita, karena kalau saya melihat bahwa Salah itu offside-nya marginal, padahal kan kita tahu peraturan baru bahwa offside marginal ini tidak akan dihitung. Saya melihat justru Mane yang berada dalam posisi offside, atau mungkin saya yang salah. Tapi itulah yang terjadi ketika VAR mulai mengambil alih dan gol dari Salah tidak disahkan, tapi tetap Liverpool menang dengan skor 2-0. Dan saya pikir Klopp kembali membuktikan bahwa timnya masih merupakan salah satu kekuatan yang disegani di English Premier League, dan juga dengan pemain-pemain inti yang sudah bisa bermain secara reguler, Liverpool sangat menakutkan di lini depan, teman-teman. Di match pertama, Mane tidak mencetak gol, tapi di match kedua ini dia bisa mencetak gol. Jota bisa mencetak gol 2 matches in a row. Salah memang tidak mencetak gol, tapi dia terlibat aktif dalam proses membangun serangan. Jadi Liverpool, well done, another win, dan lagi-lagi Liverpool tidak kemasukan gol. Now to the second match, Manchester City versus Norwich City. Saya pikir di pertandingan ini para pemain City menunjukkan ketenangan mereka, ketajaman mereka, dan juga kecerdasan mereka. Karena gol-gol yang mereka hasilkan melalui sebuah build up, sebuah serangan yang dibangun secara sistematis, melibatkan lebih dari 2 pemain. Jadi saya pikir City ini sekarang sudah menjadi tim yang mengandalkan sistem permainan. Jauh lebih efektif mereka pada saat sistem permainan mereka itu bisa berjalan sesuai dengan fungsinya, yaitu fungsinya itu untuk mengalirkan bola secara cepat, pergerakan-pergerakan tanpa bola yang efektif seperti yang dilakukan oleh para pemain City. Dan dari line up memang kali ini Guardiola bisa menurunkan lebih banyak pemain intinya, dan menurut saya di first match lawan Tottenham bukan berarti Guardiola menyimpan beberapa pemain intinya, tetapi memang para pemain inti tersebut tidak fit. Namun di ini match, siapapun yang fit, dia yang akan turun. Ederson di belakang, Walker, Diaz, Laporte, Cancelo, Silva, Rodri, Gundogan is the captain, Jesus, Torres, dan Grealish. Dari 3 pemain di depan, sebetulnya nih Jesus adalah striker, tapi dia ditempati di posisi sebelah kanan. Karena memang dia punya kecepatan dan dia juga punya kecerdasan dalam memberikan crossing yang diperlukan. From Norwich City, Timo Pukki, Cantwell, Rashica, Rupp, Gilmore, pemain yang dipinjam dari Chelsea, Pierre-Lis Melo, kemudian Giannulis, Ben Gibson, Henley, Aarons, pemain yang sebetulnya juga menjadi incaran dari klub-klub besar tapi masih stay di Norwich. Tim Krul, sulit bagi tim Krul juga untuk bisa menahan gempuran atau peluang-peluang dari para pemain City, karena juga pertahanannya kita lihat tidak mampu untuk mengatasi pergerakan cepat para pemain City. So the first goal is a very nice goal karena Rodri yang memberikan umpan yang membuka pertahanan dari Norwich, dan kemudian siapa itu? Jesus yang mengirimkan crossing, sebetulnya sih sudah terarah ke Torres, tapi ada intercept yang dilakukan dan ternyata terkena tim Krul. And 1-0, kemudian City tetap mengurung Norwich. Bahkan dalam 25 menit awal jalannya pertandingan ini, saya tidak melihat ada pemain Norwich yang mampu untuk melakukan passing di lini tengah yang ditempati oleh para pemain City. And they can score the second goal yang menurut saya bukanlah gol keberuntungan. Grealish memang dengan refleks yang tepat bisa menyentuh bola dengan pahanya atau dengan lututnya dari crossing yang dilepaskan oleh Jesus, dan dia bisa mencetak gol kedua bagi City 2-0. Dan kita melihat lagi peran besar dari Jesus lagi untuk memberikan crossing ke Grealish. Dan jangan lupa Kyle Walker juga terlibat dalam gol ini, di mana dia memberikan true pass yang akurat kepada Jesus. Coming into the second half, ternyata Pep Guardiola melakukan pergantian pemain. Torres ditarik keluar, Raheem Sterling dimainkan. Raheem Sterling tidak dimainkan dari awal karena Grealish menempati posisinya. But pada saat Sterling masuk, Grealish masih berada di dalam lapangan. Kemudian Cole Palmer, this is also a good player. Menurut saya ini Cole Palmer ini bermain bagus di pertandingan ini ya. Saya juga baru melihat pertama kali penampilan pemain ini, masih berusia 19 tahun teman-teman. Dan Foden sendiri belum bermain ya. Foden juga salah satu pemain muda di City. So then Laporte bisa mencetak gol ketiga melalui sebuah kemelut dari corner. Oke, Laporte can score. Kita tahu bahwa center backs dari City ini sangat berbahaya ya pada saat situasi set piece. And Sterling can score a wonderful goal. Saya pikir inilah gol yang menunjukkan bahwa para pemain City itu punya
pengertian yang baik satu sama lainnya. Padahal tuh serangan dimulai dari sebelah kiri, tapi pindah ke tengah, pindah ke kanan, Walker lagi-lagi mengirimkan through pass ke Jesus lagi-lagi mengirimkan crossing yang akurat, kali ini ke Sterling yang mencetak gol. Dan kemudian kita tahu Mahrez mencetak gol juga dari passing yang diberikan oleh Ruben Dias. Kita lihat bagaimana passingnya juga begitu akurat dari Dias, dan lagi-lagi para pemain Norwich tidak bisa memperhatikan pergerakan tanpa bola dari para pemain City, dan Mahrez in free position can make the finishing that City needs dan mengakhiri skor menjadi 5-0 bagi City. Setelah itu saya pikir mereka hanya coba melakukan passing satu sama lainnya. Dan ada catatan penting menurut saya dari game ini, bahwa 2 gol yang dihasilkan di pertandingan ini dicetak oleh 2 pemain pengganti. Sterling yang masuk menggantikan Jesus, kemudian Mahrez yang masuk menggantikan Grealish. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa materi pemain City itu merata dan mereka punya squad dengan kedalaman yang dibutuhkan. Pemain pengganti pun pada saat masuk bisa mencetak gol. This is a wonderful win, dan menurut saya ini kemenangan yang bukan hanya telak dari segi skor tapi juga secara permainan. Saya tidak melihat Norwich bisa menciptakan sebuah peluang yang berbahaya ke arah gawang Ederson. Nah, disinilah kita bisa melihat bagaimana high pressing dan juga passing game dari City bisa melumpuhkan Norwich dengan membantai Norwich dengan skor 5-0. Saya pikir juga Daniel Farke, pelatih dari Norwich, harus berhati-hati ya, dan juga harus lebih baik lagi dalam menerapkan taktik agar defense-nya ini lebih solid lagi. Mungkin mengganti formasi, karena dengan formasi 4-3-3 cenderung ada celah-celah yang terbuka di pertahanan Norwich. Dan Torres sebetulnya sudah mencetak gol kan pada saat Jesus memberikan umpan, tapi Grealish dianggap melakukan pelanggaran ke Rashica tuh jika saya tidak salah. But anyway, this is a wonderful win for City, also a wonderful win for Liverpool, karena Liverpool juga belum kemasukan gol dan mereka sudah mencetak banyak gol. But City mengamuk dan City menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan untuk bermain indah seperti yang mereka lakukan lawan Norwich. Pada saat mereka kalah lawan Tottenham, saya sudah menjelaskan di konten tersebut bahwa mereka kalah agresif. Para pemain Tottenham memang tampil lebih agresif. So we wait for the next match of these two teams. No hate, only football. Salam sepak bola.